Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Bentar ya guys, tadi WA saya ada yang WA dari Indomaret katanya. Ada kode yang nyasar ke nomor saya, itu hack bukan ya? Aduh, panik nih. Woi. Mohon maaf ya, bentar. Iya Kak Arsy. Nggak apa-apa Kak. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Ya udah yuk lanjut ya guys. Ini langsung aja atau gimana nih? Ya, Kak. Dibuka dulu ya Kak, sama Diza. Iya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, hingga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adila Zahra atau biasa dipanggil Diza. Saya anggota dari Medcomi sekaligus PJ dari Proker Semedi ini.
Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan proker semedi untuk pertemuan yang kedua. Yang akan diajarkan atau diisi oleh Kak Arsy Wulandari selaku Ketua IMM FIK UMJ periode 2019-2020. Proker semedi ini alhamdulillah telah berjalan 2 kali. Dengan hari ini yang sebelumnya telah berjalan pada tanggal 28 Januari 2021 yang dikhususkan bagi anggota Medcomi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini untuk kegiatan semedi yang kedua ini, yaitu proker dari Medcomi IMM FIK UMJ atau proker dari bidang media komunikasi dan informasi IMM FIK UMJ. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Kak Arsy, dipersilakan Kak untuk memulai kegiatan pembelajarannya untuk aplikasi Canva-nya ini. Iya, terima kasih Adila A. Di sini tulisannya Adila A. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bukan ngundang sih. Kita sharing bareng ya. Karena ini Canva ini bisa dibilang aplikasi desain yang semua orang bisa gunain gitu kan, kayak ada Photoshop, ada Corel Draw, ada PixArt dan lain sebagainya. Tapi menurut saya Canva ini bisa masuk di kalangan mana aja gitu karena gampang untuk aplikasinya. Ini sebenarnya mungkin saya rasa kalian udah ini kali ya, udah paham lah gitu untuk aplikasi Canva. Ini pada punya Canva semua nggak nih? Punya Kak. Punya Kak. Ya. Harus punya semua pokoknya. Karena Canva itu bisa nggak di-download gitu. Kalau misalnya di laptop, kalian bisa akses via websitenya gitu kan. Nanti tinggal login dari Facebook atau dari Gmail, kalian nanti bisa akses tanpa harus nge-download. Nah ini kita santai-santai aja ya. Ih, banyak banget 41, saya deg-degan. Ya, alhamdulillah Kak. Iya. Pokoknya ini santai-santai aja, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau misalnya ada lomba poster atau lomba desain gitu, ikutin aja. Pokoknya yang penting kalian udah pernah pengalaman lomba, itu udah ajib bener deh. Ya udah, saya share ya, saya pakai HP nih ya biar gampang aja ya. Oke Kak Arsy. Kelihatan nggak? Udah belum? Iya, kelihatan Kak, udah. Iya, kelihatan Kak Arsy. Langsung aja ya, kita buka Canva-nya. Nah, ini mungkin yang baru gunain Canva, ini buat for your information aja. Sini nanti muncul ada kategorinya buat kalian mau bikin apa di Canva nih. Ada kiriman Instagram, bikin video, cerita Instagram itu kayak Instastory. Mau bikin logo, poster, undangan nikah kayak undangan apa, serah kalian dah. Kartu bisnis, collage foto, ini pokoknya banyak nih ya. Nah, terus di bawahnya itu ada template-nya. Ini ada macam-macam nih yang gratis aja. Kan ada Canva yang Pro ya. Nah, Canva Pro itu biasanya bayar gitu. Tapi ada beberapa orang yang nggak tahu bisa akses aja Canva Pro. Dia nggak tahu dah. Saya juga nggak ngerti itu yang Canva Pro. Saya taunya bayar gitu. Yang nggak bayar
buat gunain Canva Pro. Saya nggak tahu itu aksesnya gimana. Nggak boleh, itu ilegal ya guys. Iya, Nah, Kak. ini banyak nih template-nya. Kalau misalnya kalian bingung background-nya apa ya yang cocok ya. Nah, ini bisa ambil dari yang ada di Canva. Terus di sini template tuh kan, di sini ada desainnya. Nah, ini desain saya mau pamer. Nggak deng, jangan, nggak boleh. Nah, ini ada tanda tambahkan ya. Nah, ini plus. Nah, ini ada juga nih ukurannya. Kan mau bikin apa? Tuh, saya biasanya kalau nggak buat story Instagram, story WA, kalau nggak yang kayak A4, kayak A4. Yang A4 mana ya? Nih, A4, tapi ini yang landscape. Nah, ini nih. Yang 210 kali 297 mm. Nah, ini kalau misalnya kalian mau apa? Mau sesuaiin ukurannya sesuai kalian maunya apa, ini bisa diklik ukurannya tuh, nanti muncul nih dimensinya cm, inci, mm atau pixel. Nah, biar mudah cm, kalau enggak mm aja. Kalau misalnya cm kan pasti koma ya kalau misalnya A4. Jadi kita pakai mm aja. Dan tuh. Terus ini yang ada di Canva dulu ya. Nah, ini kalau udah diklik kalian mau ukurannya berapa, nanti keluar nih kan layar awalnya. Nah, di sini ada yang angka 1 itu buat apa ya, biar tahu layar yang kalian bikin dalam satu apa ya namanya? Pokoknya satu apa ya, satu file ini bisa bikin beberapa layer gini kan, beberapa model gitu. Nah, itu juga bisa lihat. Nanti kalau misalnya kalian mau kayak bikin sertifikat tuh. Sertifikat kan kalau misalnya mau manual itu bisa tinggal di copy-copy aja kan. Nah, itu bisa di sini ngelihatnya. Tuh. Nah, untuk ya tanda tambah ini ada teks, ada gambar, video, stiker, ilustrasi, template, logo, dan halaman. Nah, untuk teks ini buat kalian mau nulis apa aja di sana gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian mau cari fontnya tuh italic gitu. Nah, nanti dia keluar tuh yang miring-miring deh gitu. Nah, terus ini juga ada contoh. Ada contohnya, pokoknya kalau di Canva itu pasti ada contohnya dari Canva-nya gitu, biar gampang ngaturnya. Tapi biasanya kalau saya manual sendiri gitu, biar enak aja ngaturnya sendiri-sendiri semaunya kita. Nah, ini nanti tinggal tanda tambah, kalian mau nulis apa, misalnya arsi. Nah, nulis arsi. Nah, ini nanti fontnya banyak tuh. Nah, kalau yang yang ada tandanya ini itu bayar biasanya, tapi tetap bisa diaplikasiin di sini, tapi nanti pas di save-nya itu kalian harus bayar. Jadi cari yang nggak ada tandanya biar kita yang gratisan aja. Nah, ini ada spasinya itu dari spasi huruf ke huruf atau spasi atas bawahnya, itu bisa diatur. Nah, ini ada warnanya. Ini ada warna. Kalau mau ganti warna lain tinggal diubah. Semuanya kalian atur aja sendiri gitu, guys. Terus apa lagi ya? Nah, ini gambar. Gambar ini mau masukin gambar yang ada di galeri kalian. Itu apa aja bisa dimasukin, misal astagfirullah, ada muka saya. Ini misalnya ini. Nah, itu bisa dimasukinnya pakai yang gambar tadi. Nah, terus kalau video, ini video yang dari galeri kalian. Terus stiker ini yang ada di Canva, tuh banyak stiker. Nah, habis itu ada Illustrationnya tuh ada banyak, ada bentuk. Nah, bentuk ini shapes-nya itu lingkaran, ini bentuknya abstrak. Kalau waktu itu, waktu pertama saya gunain tuh
nggak sebanyak ini, cuman yang yang standar aja, lingkaran, kotak, segitiga, gitu-gitu doang, tapi pas udah di-upgrade langsung banyak gitu. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya kalian mau cari dokter, udah tinggal diketik aja. Tapi biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tuh, jadi kalian harus translate dulu kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, sama cari yang gratisan yang nggak ada tandanya biar bisa diakses dengan mudah. Seperti itu, guys. Terus ada bingkai, ada framesnya. Kalau biasanya apa ya? Kalau ngucapin ulang tahun tuh ke teman, biasanya kalian pakai frames gitu kan. Terus ada lines-nya, ini banyak garis-garisnya, berbagai macam. Ikonnya juga ada kayak Instagram kan biasanya kalau IMM kan, atau yang lainnya kan cantumin sosial medianya. Nah, ini bisa ada di Canva, tinggal diketik aja. Seperti itu. Habis itu template-nya sama tadi kayak yang di awal ya, tuh. Banyak. Pokoknya kalau untuk template background itu sesuai sama apa ya? Sepenglihatan kita aja, kalau ini cocok ya cocok. Kalau misalnya emang udah pro, udah expert gitu bikin sendiri, model-model sendiri, itu ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau males pakai template yang ada di mana? Di Canva. Nah, terus tadi kelewat. Kalau klik ini layar putihnya, itu kan keluar nih lagi. Kalau kalian mau sambil coba ya, silakan dicoba ya di HP masing-masing atau di laptop. Nah, ini Iya, Kak. Oke. Nah, ini kalau diklik ke layar, kalau kecepatan bilang ya, emang biasa mulutnya begini. Kalau diklik layar putihnya, itu nanti keluar galeri, gambar, video, dan warna. Ini untuk background-nya. Misalnya mau pakai gambar yang ada di galeri. Nah, muncul deh tuh dia buat background-nya. Beda sama yang gambar tadi, yang awal itu buat masukin gambar ke dalam posternya. Kalau ini buat background-nya gitu. Kita hapus lagi. Itu kan gambar. Nah, video juga begitu. Diklik video yang ada di, kalau ini ada di Instagram kan di Canva. Ini ada di Canva. Nah, gambar yang buat background juga ada dari Canva-nya. Kayak begini-begini. Misalnya apa ya? Sunrise. Nah, muncul itu kayak gini, banyak gambarnya dari Canva. Dan pilihnya yang nggak ada gambar ininya, biar gratis. Habis itu warna. Nah, ini warna buat backgroundnya juga. Warna apa? Warna macam-macam. Nah, kalau misalnya mau, kan ini banyak nih, yang di bawah ini yang udah bawaan dari Canva. Kalau misalnya kalian mau yang lain, tinggal klik tambah. Udah atur deh, mau kayak mana. Itu. Kita back lagi ya. Oke. Kalau untuk simbol-simbol yang ada di Canva, mungkin itu aja ya. Nah, sekarang kita next nih. Katanya suruh bikin poster. Ini poster biasanya saya tuh suka ngeliatnya tuh, enggak suka ngeliatnya, saya suka nyebut itu ada poster yang kaku, ada poster yang bukan main-main, apa ya, kayak yang di Tumblr gitu kan, fontnya kan kayak bagus-bagus gitu, terus desainnya kayak ada apa ya, kayak bukan main-main sih ya, kayak hiasan buat fun-fun aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang formal, kayak buat acara kegiatan itu saya nyebutnya formal gitu. Kalau misalnya buat main-main, kayak gitu banyak warna, colorful gitu, biasanya pastel-pastel gitu kan. Nah, itu
Kalau saya nyebutnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang biasa buat acara di MM, kadang-kadang kan saya juga bikin ya. Itu orangnya gregetan kalau misalnya ada acara apa belum dibikin gitu. Nanti kadang-kadang suka di-backup sama yang lain-lainnya, nggak hanya medcom gitu kan, kasihan juga ya kalau misalnya medcom terus. Kalau nih buat temen-temen, emang itu job desk-nya medcom, tapi kalau misalnya kalian bisa dan mau bantu, itu saya rasa sih nggak apa-apa gitu, karena untuk meringankan kerja satu sama lain gitu. Nanti pun kalau misalnya kalian ada kegiatan, medcom bisa bantu yang di job desk-nya bidang lain gitu. Jadi kita saling membantu aja guys. Itu kalau waktu di periode saya kayak gitu. Terus siapa aja yang bisa bantu, bantu gitu. Jadi yang bisa desain-desain, ya udah bantu aja nggak apa-apa. Oke, tapi harus izin, nggak ucuk-ucuk-ucuk tiba-tiba bikin. Tentunya yang satu lagi udah bikin, nanti jadi double gitu, bingung mau bikin yang mana. Udah habis itu saya mau bikin poster nih. Acara terdekat apa ya? Kalian tuh di AD ya? Di AD Maret. Udah lah. Iya Kak Dede Maret. Oke, kita bikin di AD. Sebenarnya saya tuh semalam tuh udah udah bikin-bikin gitu kan, daripada ntar saya bingung. Saya udah bikin, tapi kita mulai dari awal ya. Ini saya backgroundnya maunya merah, karena biasanya identik sama marun untuk IMM. Tapi di lain itu ya nggak apa-apa, karena saya maunya marun aja. Tuh, nah udah kan? Ulang aci. Kan tadi udah klik warna, terus saya mau marun, tinggal diubah. Ya, ini kegelapan. Ini aja kali ya. Oh iya, kalau untuk warna nyambung nggak nyambung, itu kan kebanyakan lama mikirnya ya. Jadi ya udah yang kayak coret-coretan gitu ya, nanti finalnya di akhir aja kalau udah semuanya jadi, terus kamu rasa nggak cocok, itu baru bisa diganti-ganti daripada kelamaan milih warna. Abis itu saya mau masukin gambar. Sebentar, ada gambar saya nggak ya? Nanti kelihatan. Oh tidak. Saya mau masukin gambar IMM. Mana IMM? Ini dia. IMM. Saya mau masukin yang DAD. Nih. Ini yang ada KIP-nya lagi jongkok. Nanti saya dihujat deh. Kita ganti dulu ya bentar. Kalian jam pada tidur ya? Enggak Kak. Enggak, Kak. Jam-jam ngantuk. Nggak boleh tidur melek. Gambar IMM. Nah, saya mau taruh di atas. Nah, ini kan mau di crop rumputnya ya. Kalau di Canva itu, kalau di crop itu kan diklik diklik gambarnya nanti keluar kayak gini nih. Nah, ini kalau di zoom itu kepotong kan begini. Nah, saya maunya full semuanya ada gambarnya. Jadi kalau di Canva itu digedein dulu sesuai sama ininya ya. Habis itu sebentar. Saya kan maunya makanya segini aja. Nah, segini. Nah, ini kan ketutupan tuh ya, yang IMM-nya. Baru diklik lagi,
di kebawahin. Iya, memangnya nongol tuh bendera. Kayak gitu kalau misalnya Iya. kalau langsung di Zoom itu nanti dia susah. Kalau saya biasanya digedein dulu. Kalau langsung di Zoom nanti kayak kepotong gitu ya Kak jadinya? Iya, lebih baik gampangan tuh disesuaiin dulu bentuknya. Baru nanti kalian atur mau semana. Oke, ya Kak. Nah, terus ini kan warnanya rada gonjreng ya. Mau saya filter dulu, guys. Wih, ada yang candid tuh. Ada muka kalian kan di sini? Mau lihat dulu ah. Jangan, nanti kelamaan. Lanjut ya. Iya lanjut Kak. Lanjut. Nah, habis itu saya mau naruh mau locationnya secret. Ini kita mau masukin apa ya? Kalau kotak tuh apa ya? Saya biasanya box. Kita keluar deh tuh. Nah, saya masukin ini. Nah, tinggal atur aja kalian maunya semana gitu. Nah, ini kan nggak apa-apa warna hitam aja. Terus, nah ini transparan tuh biar di gini nih, nggak terlalu tebal. Nah itu jadi kalian bisa atur sendiri. Biasanya kalau di Corel Draw tuh ada, saya nggak pernah pakai Photoshop, biasanya Corel Draw. Tuh kan, udah. Terus tinggal masukin teksnya. Secret, sekretariat. Kalian ketik dulu, kalau biasanya saya tuh ketik dulu aja, nanti atur fontnya tuh belakangan. Sekretariat. Jalan apa kampus? Siapa yang tahu? Pada nggak tahu semua. Jalan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Cempaka Putih. Berapa? Cempaka Putih. Tengah. Cempaka Tengah. Putih. Tengah. Bentar. Cempaka Putih. Mana sih? HP baru, maklum ya guys. Ada tipe-tipe gitu lah. Bentar. Kenapa ini? Putih, tengah. Jeng. 1. Nomor 1. Tuh guys. Bahaya kalian nggak tahu alamat kampus. Ntar. Tinggal diatur kalian nih maunya kayak gimana. Sini ada font juga sih, segedenya segede apa, tinggal kalian atur aja. Maaf ya berisik. Diatur warnanya, saya mau warna putih, dimasukin lah ke sini. Kalau kegedean tinggal kecilin aja. Nah, perbedaannya HP sama di laptop tuh, ini kan cuma ada line apa ya? Cuman tengah horizontal sama vertikal ya. Tapi kalau di laptop tuh kadang-kadang ada misalnya nih kalian bawahnya mau disamain sama segaris apa ya, selurus sama atasnya. Nah, kalau di laptop tuh ada muncul garisnya gitu, jadi bisa sama gitu. Kalau di HP kan enggak ya? Enggak bisa sama. Nah, kalau misalnya mau, kan kalau kayak gini susah ya. Sama apa enggak biasanya? Kalau di HP tuh di zoom dulu, dia baru spesifik tuh, baru bisa diratainnya tuh harus di zoom dulu. Supaya rata sama atasnya gitu ya Kak? Iya, biasanya kalau nggak di zoom tuh nggak sesuai gitu, susah. Hanya suka di zoom dulu sih. Iya Kak. Ini udah kan?
Habis itu mau masukin gambar location. Kita pakai bahasa Inggris, guys. Location. Mau masukin yang gratis pastinya. Terus tinggal disesuaiin. Nah, kan sulit. Nah, terus ini kan mubazir ya, tuh kotaknya. Nah, kalau misalnya bentuknya itu kekecilan, dia tuh nggak bisa di apa tuh? Dikecilin gitu kan biasanya harus ada tanda kayak yang di bawah ini nih. Nah, itu baru bisa kan. Nah, ini di samping kanannya itu nggak ada karena kekecilan, jadi digedein dulu sampai muncul dia ada tanda mana sih kok. Nah, tuh ada muncul kan. Nah, itu baru bisa dikecilin. Kalau terlalu kecil dia nggak bisa diubah-ubah. Kayak gitu. Oke. Sudah, habis itu kan biasanya kalau IMM itu di pojok kirinya itu ada logo IMM sama PK IMM bla 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 gitu. Iya. Nah, saya di bawahnya. Klik. Dia hilang. Pimpinan komisariat. Nah, diklik lagi, kita ubah fontnya. Ini biasanya saya pakai Allegre apa ya? Bentar, kita cari dulu. Mana dia? Allegre ya ternyata. Allegre ya. Oh, kayaknya bukan. Nah, ini. Pimpinan komisariat, taruh di bawahnya. Habis itu, saya suka males klik tambah teks gitu kan, jadi saya copy aja nih dari ini, dari atasnya, baru diubah lagi. Menulis apa? Fakultas Ilmu. Diklik. Nah, ini kan maunya panjang ya. Jadi tinggal dikecilin aja. Tuh. Udah, terus abis itu copy lagi, ubah deh universitas. Muhammadiyah Jakarta. Jadi kecilin lagi sesuai layarnya. Bukan. Habis itu saya mau kasih garis lagi untuk di bawahnya.
Klik ilustrasi, bentuk, klik box. Coba lagi kotak. Mau warna pink. Oh iya, kalau nanti kalian ikut lomba poster ilmiah, edukasi, apapun itu, desain, itu warnanya biasanya disesuaiin gitu, maksudnya jadi kita biasanya nggak bisa sembarangan naruh warna ya, kan biasanya ini cocok nih warnanya ini gitu kan ya, sesuai cocok-cocokan. Tapi kalau misalnya di lomba itu biasanya kalau dipresentasiin itu, di penilaian itu ada nanti kesesuaian warnanya. Jadi nanti waktu itu kan saya pernah ikut yang di Unsut ya. Nah itu nanti nggak ditanyain sih, tapi ada penilaian, tapi kita presentasi gitu. Karena kalau yang udah masuk finalis itu, tapi tergantung. Ada juga lomba yang cuman kirim gambar tanpa dipresentasiin, itu udah sampai jadi finalisnya itu tergantung sama apa yang ada di poster itu kan. Tapi kemarin itu di Unsut itu kalau finalis harus presentasiin. Nah, presentasinya itu ada kesesuaian sama warna desain, itu ada tuh untuk bagian desainnya itu warnanya. Jadi kalian harus presentasiin tuh kenapa kalian milih warna ini, kenapa warna putih, kenapa warna merah, kenapa warna pink, kenapa warna hitam gitu. Nah, terus nanti posisinya juga ini sharing aja ya, siapa tahu nanti kalian ada yang ikut apa gitu kayak lomba. Nah, nanti posisinya juga dijelasin, ini kenapa posisinya di sini, kenapa di sini, kenapa di sini, gitu. Kalau lomba kayak gitu, guys. Itu untuk kayak lomba poster kayak ilmiah gitu ya, Kak? Mau ilmiah, mau publik, edukasi, itu kalau misalnya di penilaiannya, kan biasa di guideline-nya itu, buku panduannya itu kan ada nanti format penilaiannya tuh. Nanti di situ dikasih tuh penilaiannya apa aja yang dinilai pas kalian nanti bikin poster gitu. Kan kalau kayak DAD gini kan nanti DAD penilaiannya kan nggak dijabarin ya. Nih yang dinilai gini itu kan enggak. Tapi kalau di lomba-lomba gitu dijabarin formatnya, penilaiannya apa aja. Jadi apa yang kita bikin nggak keluar dari apa yang udah ada di buku panduan. Oh iya, Kak Karis. Tuh, saya mau masukin segitigaan. Segitiga buat di sampingnya biar nggak polos-polos amat. Ini sesuai selera ya guys, karena kita nggak lomba. Nah, biar nggak tulisan semua, kita zoom dulu. Nanti kelar ini kalian harus coba ya. Nanti desain masing-masing
Nanti kasih ke saya ya. Boleh nggak begitu, Medcom? Boleh kan, Medcom? Iya, boleh, Kak. Boleh tuh. Iya boleh Kak. Karena desain-desain gini, kalau kalian suka gambar, itu bisa ngilangin stres, guys. Aduh. Nanti untuk poster yang dikumpulin ke karesinya mau sama kayak DAD gini atau nanti mau bebas aja Kak? Bebas, ya sih kalian. Mau bentuknya apa aja, warnanya apa aja, itu terserah kalian, sekreatif masing-masing. Oke Karesi. Oke. Nah, jadi. Nah, ini kan segitiganya di atas ya. Ini saya maunya line yang pink ini. Mau di atasnya. Ini nanti ada di pojok kanan itu ada tombol titik 3 kan. Nah, itu bisa di ke atasin. Kalau paling atas tinggal klik aja paling atas sampai dia paling atas. Aduh. Nah, kalau udah hitam gitu berarti dia udah paling atas. Seperti itu. Habis itu lanjut ke tulisan DAD. Darul Kenapa DAD namanya Darul Arkom? Kenapa DAD namanya Darul Arkom? Kenapa perkaderan di paling rendah itu namanya Darul Arkom? Kalian tahu nggak? Guys, kalian tahu nggak guys? Enggak tuh. Wah, IMM-nya kurang. Kenapa? Wah, IMM-nya kurang. Sebentar, HP saya error. Ketum Zendi tahu kali. Ketum Zendi. Coba Ketum Zendi. Parah banget. Gak ada yang mau bantu. Gak ada yang mau bantu jawab. Bentar ya. Darul Arkom itu Kenapa namanya Darul ini Arkom? namanya kalau nggak salah tuh. Jadi Arkom itu kan rumah ya, rumah Abil. Jadi Arkom itu rumah. Jadi pada zaman Rasulullah itu dipakai untuk pertama kali untuk mengkader apa namanya muslim-muslim yang baru masuk Islam. Nah, makanya Terus? ya makanya doakan ini jadi lambang pertama. Kenapa? Karena digunakan ini pada zaman Rasulullah tuh ini yang pertama kali Darul Arkom itu yang digunakan oleh Rasulullah. Iya, betul itu guys. Nanti baca lagi tuh ya keyamemannya. Kenapa yang namanya Darul Arkom. Nah, itu nanti ada lagi. Kalau kan nanti kalau ada PC manapun ini random nih ya guys, biar nggak krik-krik amat. Nanti kalau ada LED atau DAM, itu kalian harus ikut. Nanti dikupas tuntas di situ apa yang mengganjal di komisariat bisa ditanyain ke
nanti ketika kalian ikut LID ataupun DAM. Gitu. Nanti ada lagi perkaderan Rasulullah. Perkaderan Muhammadiyah itu awalnya itu semuanya itu dari perkaderan Rasulullah. Kayak gitu. Jadi pokoknya LID ataupun DAM harus ikut semuanya. Ya, Tum Zendi pasukannya. Siap, insya Allah tuh. Saya jadi bingung ini mau pilih font yang mana. Biasanya terbatas ya Tum ya, fontnya. Apa? Jadi kalau kita ikut lomba itu biasanya nggak boleh lebih dari 2 jenis font ya, atau 3 jenis font. Nah, itu tergantung sih kalau misalnya di buku panduannya nggak ada, berarti bebas kalian mau pakai sebanyak apapun. Gitu. Kalau misalnya emang ada ketentuannya, kayak misalnya esai itu. Biasanya kan kalau esai itu harus Times New Roman gitu. Tapi biasanya kalau poster nggak ada dah, nggak ada apa ketentuannya untuk fontnya itu berapa jenis. Waktu kakak lomba yang poster yang waktu itu kakak sebutin tadi, nggak ada gitu kayak fontnya harus berapa jenis gitu, nggak ada di buku panduannya. Enggak ada. Sebebas gitu aja, tapi kalau yang kemarin itu cuman ukuran sama resolusi kalau nggak salah. Warnanya juga cuma dipresentasin aja untuk warnanya gitu ya kak? Iya. Warnanya bebas tapi harus mengandung makna gitu. Maksudnya apapun yang ada di poster kalian tuh harus ada alasannya gitu. Jadi nggak asal-asal pilih gitu aja ya. Iya. Harus ada filosofinya apa? Itu untuk warna aja atau kayak gambar-gambar yang kita pilih juga nanti dijabarin gitu kak? Misalkan kayak ini yang kayak misalkan segitiga itu harus dijelasin kayak gimana gitu, iya atau enggak kak? Kalau misalnya ini ya apa sekreatif pesertanya aja, tapi dalam penilaian tuh ada kesesuaian warna desainnya tuh ada. Jadi kalau misalnya mau dijelasin, tapi ada juga peserta yang nggak dijelasin, kayak pokoknya macam-macam deh. Dia tuh presentasinya tuh mau bentuk PPT, video, nyanyi, atau presentasi biasa ngomong gitu kan. Itu macam-macam tergantung kitanya mau sekreatif apa gitu. Iya kak. Lanjut abis itu mau masukin. Ya udah tulisan Darul Arkom dasar. Abis itu mau tanggal. Maret tanggal berapa sih insya Allah adik-adik? 21 tuh. 21. 21 mah ini resepsi. Resepsi apaan? Pernikahan kamu? Bukan. Coba tahu. Tablik kak. Oh iya ya. Saya nggak tahu deh. Ya udah nanti share aja lah. Banyak yang datang insya Allah. yang Syekh Azem. 21. Oh Februari. Iya. Kalau yang di AD itu Maret. Semoga lancar ya adik-adiknya ya. Ujian baru. Nggak apa-apa lah online. Nikmatin aja. Ini pokoknya sesuai selera kalian ya. Nah, tinggal tambal-tambal aja tuh kalau misalnya mau kayak gini. Tambal-tambal ini kan segitiganya kelewat.
Nah, habis itu mau masukin kalender pakai bahasa Inggris. Bener nggak ya? Jeng, ada nih. Cari yang gratis ya, jangan ilegal ya. Kita gratisan aja guys. Tanggal disesuaikan. Habis itu tanggalnya tanggal berapa tadi? Maret? sampai 21 tuh. Sampai. Kamu suaranya kayak Kak Ulmi. Efek hujan. Asri ya, di sini nggak kelihatan namanya. 21 Maret. Fontnya kalau mau diubah ya sok diubah. Kalau saya tuh pakainya itu aja. Ini banyak banget. Nanti daripada bingung. Emang gitu Kak, kalau udah nyaman mah. Iya, emang kalau udah nyaman udah selesai ya Dharma ya. Iya bener banget. Suka begitu ada. Dharma jadi curhat Dharma. Udah, habis itu mau lokasi lagi. Karena ini ya nggak bisa. Kita cari lagi. Coba pakai bahasa Indonesia, ada nggak ya? Ada. Udahlah. Ternyata bisa. Kasih lokasinya. Terus ceritanya di villa. Ceritanya. Villa. Aku dan kamu satu. Iya. Ya nggak Dharma. Ya ada nelpon. Villa Habis. Bentar ya. Bentar. Iya Kak. Iya Kak. Bentar. Mohon maaf ya. Dulu ya, saya WA ayah saya dulu ya. Iya Kak Arsy. Ini kalian ngelihat WA saya ya? Iya kelihatan Iya. Kak. Tadi ada stikernya deh. Kocakan, aduh mohon maaf ya. Begitu bapak-bapak. Iya Kak. Kita balik lagi. Villa aku dan kamu. Ya. Tapi aku dan kamu tidak boleh berdua-berduaan ya guys ya. Habis itu jangan-jangan ganti deh. Nggak boleh. Villa IMM Evika. Siapa tahu di periodenya Tum Zendi bisa beli villa kan? Amin. Bisa Ya tuh. Allah. Bisa. Tadinya di periode saya mau beli tronton. Tapi alhamdulillah uangnya kurang. Nanti kalian di adik nggak nyewa-nyewa. Jadi mantap lah pokoknya.
Segar. Udah, abis itu apa ya? Masukin ceritanya pendaftaran, linknya ada di mana? Kita pakai brush. Tuh, tinggal klik aja, semuanya ada. Yang nggak ada di Canva tuh jodoh, guys. Harus dicari. Yang nggak ada bukan begitu, Dharma. Betul banget. Saya mau pink lagi, biar unyu. Mbak Sri, Bapak telepon. Kita klik Kirain saya kakak panggil saya. Enggak. Iya bener. Cerita. Bapaknya sama kali. Beda Untung aja dong. online. Kalau nggak online, saya sliding. Pendaftaran tuh, kalau HP baru tuh kelihatan tuh mau klik pendaftaran. Si Nopi mah iseng. Maaf ya. Kalau HP baru gitu, nanti kalian nulis pen itu udah muncul. HP kalian nggak ada kan? Ada. Nopi tuh kan Nopi tuh dia caper nih emang biasaan. Mohon maaf caper. Pendaftaran kita tulis di sini. Ya dihapus. Saya ngeklik guys, di copy, habis itu tuh kan HP baru suka error emang. Bentar ya, kita back dulu. Biasa HP baru. Yang HP-nya lama diem aja lah aku mah. Oh ya udah, semoga dibeliin HP baru. Nopi. Amin. Amin. BTW IMM punya villa ya kak? Iya punya. Oh kamu ketinggalan ya udah join ya. Iya nih aku habis disuruh katanya. Bohong tahu Tum Zendi. Catat Jihan. Ya Allah. Udah bilang ya. Ya Teh Dinda aku udah ngomong kan tadi kan. Udah izin kak. Iya, kayak Dinda nanti segera komen. di periode. Iya kak, segera di periodenya Tom Zendi punya villa Jian. Iya. Makanya bayar uang kas, jangan nunggak. Nunggak. Zendi Tas kalau biar beli bisa villa, bervilla. Zendi kalau beli villa di Lampung aja ya. Jauh dong Dharma. Jauh dong dia. Nggak pakai tronton. DAD-nya jauh nyebrang pulau. Pengalaman. Jadinya naik kapal, bukan naik tronton. Iya, nggak seru. Nggak bisa dempet-dempetan. Mbak Astri, astagfirullah nih orang. Oh iya, kita dua-duanya kader IMM guys. Dia IMM gadungan. Kalian pokoknya jangan berhenti sampai fakultas aja. Harus di cabang, di atas-atasnya. Saya nggak jadi. Ih, Tapi astagfirullah. Karsi juga dong ya? Apa? Kasih udah itu. Cabang-cabang Udah ke cabang. cabang juga. Belum lah guys, cabang aja belum lengser. Karena ngedoain Tum Ardi lengser ya. Ini next ketum ya kak? Karsi. Ketum apaan? Ketumbar. Tadi dia ngambek sepertinya keyboardnya. Kita harus sendiri lah. Gimana sih masa baru begitu? Gimana ya? Udah giveaway itu HP-nya.
Udah ada tuh, udah muncul. Ih, jadi lama kan. Nggak apa-apa. Kita silaturahmi lama-lama. Ini sampai selesai kan? Selesai, terserah saya selesainya kapan. Ya kan, Tum Zendi? Zendi. Nah, apa saya udah nge-lag nih, Tum Zendi. Kita harus sabar, guys. Nggak boleh emosi. Ya. Mbak Astri, kok mau nyanyi jangan di sini. Ini lagi bikin poster, bukan audisi. Rame kan rumah saya? Udahlah, ini aja. Itu yang nangis siapa, Kak? Yang Itu bukan nangis. Itu burung. Oh, burung. Kirain ada suara anak bayi nangis. Kenapa sih ya? Kalau saya lagi nelpon, burung saya lagi berisik pasti nanyain. Kalian nggak pernah nanyain saya, nanyain yang teriak-teriak. Oh my God. Itu burung kakak tua, guys. Burung saya, guys. Iya. Terus apa ya? Habis itu saya mau masukin panah. Tuh, ternyata bisa pakai bahasa Indonesia. Apa itu? Nah, tuh kan berisik kan, dia kalau udah sore udah berisik, guys. Lanjut ya, sini ada panah. Tuh, dia bunyinya begitu, manggil kakak. Abis itu, kita mau masukin Instagram. Muncul Instagram. kalau di itu harus masukinnya pakai Inggris ya, Kak? Ih, Apa sih? kamu baru join ya, Jihan? Ih, apa sih? Kan tadi kita udah ngobrol. Kadang-kadang bahasa Inggris. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia nggak ketemu, berarti kalian harus pakai bahasa Inggris. Tapi tadi bisa kok, ada yang beberapa pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi kalau yang di laptop mah masih bisa tuh kalau kita masukin bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di handphone kadang suka nggak ketemu. Jadi Iya, aku suka ketemu. nyari translatannya dulu deh. Kayak jodoh ya, Jihan ya. Sulit untuk ketemu ya, Jihan ya. Astagfirullahaladzim. Dharma, bukan Jodoh begitu, di sini Dharma. nggak. Kenapa? Zendi katanya ketum Arsy mau dicariin, tapi dia nggak mau nggak mau TNI kata gitu, makanya minta tolong cariin. Nih, lagi take me out atau lagi belajar Canva sih? Kali aja ketum Zendi punya teman gitu. Ya, minimal loreng. Kalau nggak loreng ya coklat ya. Ya, ketum Katanya Zendi katanya maunya guru. Di ngaco. Jadi keluar ya, guys, tapi nggak apa-apa lah, kita have fun aja daripada stres. Habis itu Instagram, kan Instagram sama YouTube IMM tuh sama ya. Oh iya, teman-teman semua pasti kalian belum follow IG IMM kan? Kebiasaan deh. Udah jadi kader, tapi belum follow IG IMM. Udah, Kak.
Iya. Yang nggak jawab berarti belum follow nih. Liatin aja nih. Medcom tolong pantau Instagram. Pasti abis ini banyak yang follow. Udah, Kak. Ah, udah. Udah Terima Kak, kasih. sejak Habisnya stuck segitu-segitu aja. Followersnya padahal bejibun kadernya. Udah, habis itu biasanya ada Gmail juga tapi numpuk. Jadi kita tidak Nggak pakai lambang yang IMM-nya, Kak. boleh. Kamu mengingatkan saya. Kita cari nih. Ada nggak ya? Kayak kemarin dicari nggak ada. Hilang. Kalau nggak ada keterlaluan. Ada dong. Mari kita lihat. Ada foto saya. Bentar ya. Saya cari dulu. Ada nggak ya di sini? Itu bukan, tuh logonya salah. Ketum Zendin nih kayaknya yang nggak punya deh. Itu ada foto siapa Kak tadi, Kak? Ada foto teman saya. Tidak usah membahas-bahas yang lain-lain. Mana ya? Saya lupa simpan di mana. Mana ya tuh? Ada fotonya Ketum Putra lagi berbicara. Mana ya? Bentar ya guys, saya lupa. Di manakah dia? Foto ilustrasinya baik banget stoknya. Oh iya jelas. Oh iya, kalian harus download apa ya? Apa ya namanya? Eraser. Eraser kalau nggak salah deh. Itu buat Iya. hapus fix. Nah itu wajib kudu harus. Di mana ya logo IMM ya? Bentar ya guys. Wow, Cari. parah tuh kan nggak ada. Ada. Itu ada di hati kan? Oh iya. Ih, bisa aja ya. Jadi malu. Mana ya? Tadi dulu ya, saya lupa. Nah ini dia. Aduh ada foto. Nah eta tuh ada kan saya. Kita taruh di mana? Di sini boleh, tapi jangan jelek. Di mana ya? Oh, di sini aja. Tuh, burung saya berisik. Dia lapar berarti. KTP-nya 1. Buat apa? Bentar ya guys. Nanti abis selesai ini kan bikin poster ya kalian. Nanti kalau yang bagus dikasih hadiah sama Ketum Zendi. Ketum ya. Ketumnya udah live. Hah? Bagi-bagi lah tuh. Iya, iya. Nanti minta aja. Kumi. Minta sama Ketum Zendi. Oke, siap, Kak. Emang ngomong aja. Bukan saya yang ngeluarin uang. Makasih ya Ketum Zendi.
Iya. Kenapa saya ini kena? Habis itu saya mau lingkaran. Circle, kan dia muncul. Mana yang gerak? Ini yang gerak. Warnanya ngeping. Warnanya ngeping, guys. Cocok nggak ya? Udah cocok ternyata, guys. Kita ubah lagi. Aduh. Izin live ya duluan ya. Ih, parah banget Medcomi ketumnya. Astagfirullahaladzim. Iya, Tum. Iya, Tum. Makasih ya Tom. Ya, Semangat. Ada rapat di sebelah soalnya. Assalamualaikum. hadir. Waalaikumsalam. Kasih tuh. Jangan lupa hadiahnya. Iya, kalau lupa ingetin aja. Masuk kayak gitu, pura-pura lupa, ya kan orang-orang biasa. Ya Allah, julid nih kalian. Teman-teman yang belum absen bisa isi absen ya, yang ada di kolom chat. Tadi lupa Diza mau ngasih tahu. Burung. Berisik banget. Nah, mau tulis pasti terus khairat. Kita kecilin. Hilang deh. Oke guys ya. Kita keluarin lagi. Yang ngambek sepertinya. Menang maron. Kebesaran tinggal kecilin. Sudah selesai teman-teman. Inilah jadinya untuk DAD. Yeay. Kak itu enggak ya? Kenapa? Enggak, tadi ngalangin. Oh, emang ada ya di layar kalian tuh ini? Ya, Ada, itu ada muka Iya, ada, aku di Kak. situ. Dalam kajian tuh. Jadi yang ngomong dari tadi tuh sengaja mau ngeliat mukanya di sini. Tuh guys, seperti itu ala-ala
Kak Arsy, kalau yang segitiga itu nyarinya di mana tuh? Di hatimu. Di tanda plus. Di template apa di mana, Kak? Ini ada tanda tambah di illustration, ilustrasi. Terus kita search-nya apa? Three Angel. Three Angel. Iya. Jangan Jack Angel, guys. Nggak ada. Three Angel. Ding dong, muncul dah tuh berbagai macam jenis. Kalau search-nya segitiga ada juga ya, Kak? Coba ya, coba. Takutnya ada beberapa elemen yang nggak bisa dipakai kalau pakai bahasa Indonesia. Segitiga. Bukannya nggak bisa dipakai, tapi kadang-kadang nggak ketemu. Oh, ada. Ada. Tapi yang gratis tuh nggak sebanyak yang bahasa Inggris tuh kan. Ini kan gratis. Jadi kalau yang bahasa Inggris lebih banyak gitu ya, Kak? Untuk yang Nggak tahu sih, tapi kalau yang tadi ya lebih banyak yang pakai bahasa Inggris. Mungkin ada yang masih pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi lebih enak pakai bahasa Inggris sih, jadi harus translate dulu kalau nggak tahu. Iya, Kak. Tuh Marsi, Oi, itu Hana. cari ilustrasi tuh gimana sih tuh? Kok saya dari tadi nggak ketemu di Canva ini. Ilustrasi apa? Itu tadi. Ini Yang segitiga, Kak. kan tanda tambah yang di pojok kanan bawah. Nah, situ kan ada teks, gambar, video, stiker, ilustrasi, tah? Iya kan? Kan dulu Tom. Kamu pakai HP apa pakai laptop nih? HP nggak ada ya? Oh, ada HP, ini sih pakai HP. Nih. Ilustrasi gambarnya nggak ada tuh. Saya kan baru unduh, nggak ada. Iya. Oh, berarti ini kali versi baru apa saya belum di-upgrade ya? Di situ tulisannya apa? Adanya template, foto, elemen, teks, audio, video, galeri, folder. Elemen. Oh, elemen. Oh iya, ada tuh. Ya kan ya? Nah, iya. Berarti itu ini baru kali saya belum di-upgrade. Kalau di laptop juga elemen, bukan ilustrasi. Iya, Kak, kalau di laptop juga elemen. Iya, di laptop yang tadi kotak alamat itu yang sekretariat itu yang transparan kan ya, apa kotaknya bentuknya transparan. Itu gimana tuh yang transparan? Tadi ketinggalan. Ini misalnya itu nggak bisa diklik ya, yang bawah aja ya. Nih, misalnya gambar segitiga. Nah, terus di pojok kanan atas kan ada tanda titik 3. Diklik, nah itu ada yang kotak-kotak kayak papan catur. Ya kan? Nah, diklik, nah terus nih tinggal diatur mau transparannya seapa. Kalau 0 ya hilang. Kalau misalnya ini sesuai kalian tuh maunya apa. Kalau mau tebal ya berarti 100. Kalau misalnya mau bayang-bayang mantan tengah aja gitu. Iya, makasih Tom. Oke. Sama-sama guys. Ada lagi guys? Udah pro semua mah anak IMM. Ya adik-adik kita nggak bisa foto kayak gini lagi deh. Apalah. Ada lagi ya keluar, mohon maaf. Ada lagi yang ditanyain? Ya, teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Kak Arsy? Tanya aja teman-teman yang mau ditanyain atau ada yang kurang paham untuk nambah-nambahin buat ngeditnya ditanyain aja. Nah, ini biasanya kan ya, maaf keluar. Kan kalau maaf salah ya. Kalau download di Google kan biasanya kayak logo IMM kan ada putih-putihnya ya di samping kanan kirinya. Coba kayaknya saya punya nih yang ada putih-putihnya. Nah, itu kayak tadi saya bilang kalian harus download
apa ya namanya tuh kalau nggak salah background eraser. Nah kadang-kadang tuh suka ada hapus background. Tapi saya downloadnya yang background eraser. Dari Google juga bisa ya Kak, kayak remove background itu. Oh kalau itu saya nggak pernah sih. Kalau nggak biasanya searchingnya tuh ini. Misalnya gambar apa ya? Misalnya dapur. Misalnya mau kayak dapur nih. Dapur PNG gitu. Nah itu biasanya muncul gambar kotak-kotak kayak gini kan. Kayak di apa di Google-nya gambar kotak-kotak gini. Nah, kalau misalnya dia pas dibuka itu kotak-kotaknya hilang, biasanya hitam. Nah, itu berarti yang benar tuh yang background-nya tuh yang di apa ya bilangnya ya? Di belakangnya. Kan kalian mau ngambil dapurnya aja kan? Yang kotak-kotaknya ini nggak ngikut nih yang kotak-kotak ini. Yang Nah, putihnya ya Kak. iya, biasanya putih kalau nggak kotak-kotak. Nah, kalau misalnya diklik kanan, biasanya kan diperbesar tuh kalau misalnya mau gambarnya jernih kan. Nah, kalau misalnya dia munculnya backgroundnya awalnya putih terus pas dibuka diperbesar itu jadi hitam, nah itu berarti backgroundnya nggak ada. Tapi kalau misalnya tetap sama yang awal itu berarti harus dihapus dulu backgroundnya kalau misalnya mau ngambil gambar si dapurnya aja gitu. Aplikasinya mana ya? Ini nih background di samping Teams. Background eraser. Ketutupan Kak sama tulisan itu nih tuh yang menyajikannya. Caranya Play Store kali ya, berkali ya. Kelihatan. Mana ya? Terinstall. Background. Nah, penghapus latar belakang ding pakai bahasa Indonesia. Penghapus latar belakang. Aplikasinya penghapus latar belakang. Iya. Ini yang kayak gini. Gitu. Tahu kan ya? Kalau yang di web itu saya nggak tahu deh. Maksudnya spesifik apa enggak ya? Kalau di sini mah enak. Langsung hilang gitu ya? Kalau aku waktu itu pas ngedit yang buat backgroundnya Google Background Remove gitu, terus langsung kayak hilang gitu. Tapi kadang ada beberapa foto yang nggak kehapus background belakangnya gitu Kak. Kalau pakai Google itu, kalau aku. Kalau pakai ini kan begini ya, terus tinggal load foto, tinggal pilih mau mana yang dihapus. Sekalian aja ya guys ya. Kalau misalnya gambarnya fotonya nyaru sama yang di backgroundnya itu misalnya apa ya? Ini aja deh. Jangan. Gak bisa dihapus. Apa ya? Foto apa ya? Kalau warnanya nyaru tuh kadang-kadang ikut kehapus. Jadi ada hapus otomatis, ada hapus. Mana sih? Bentar ya. Canva ada. Misalnya ini aja. Nah, mau hapus kan? Nah, ini tinggal kalian sesuaiin tuh mau hapusnya, mau nanti hasil jadinya tuh segede apa, segede alem gambreng kayak terserah kalian. Terus tinggal disesuaiin di down habis itu. Nah, ini kalau auto itu langsung nih auto terus hilang semuanya backgroundnya. Tapi kalau yang magic itu kalian sendiri hapusnya tuh. Hapusnya sendiri. Manual gitu kan biasanya kalau mau hapus background foto kita kan kadang-kadang ada lekuk-lekuknya yang nggak kehapusnya. Nah itu pakai yang magic.
Kalau yang manual sama kayak Magic, hapus sendiri, tapi tuh nggak kekontrol apa. Kadang-kadang kehapus yang lainnya. Kalau Magic itu dia ngapusnya tuh sampai benar-benar garis gini. Nggak kayak manual. Tapi lebih cepat kalau misalnya emang polosan ya langsung aja auto. Nah, hilang tuh dia semua, tinggal di down. Habis itu udah di save, finish. Ada nanti dia di galeri kalian. Kayak gitu, guys. Oke, Kak Rizky. Terima kasih, Kak. Oke, Ya, silakan teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Kak Rizky? Biar nanti pas buat posternya gampang untuk dibuatnya. Misalkan nanti kita mau buat poster nih buat dikumpulin ke Kak Arsy, buat Kak Arsy lihat hasil dari pembelajaran hari ini. Iya, gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Oh iya Kak, ini kan untuk poster ya Kak. Kalau misalkan yang lain-lainnya gitu Kak, selain poster, kayak yang buat postingan Instagram dan yang lainnya, itu caranya sama gitu ya Kak untuk edit-editnya. Cuma beda di bentukannya aja kali ya Kak. Iya, kalau buat feed IG kan bentuknya nggak begini ya. Ada kalau di Canva tuh langsung. Nah, ini nih. Kiriman Instagram tuh sama aja feed. Nah, ini bentuknya untuk feed. Mana? Kalau buat story biar nggak kepotong-potong gitu nih ada cerita Instagram itu buat story. Kalau buat edit-editnya mah sama, sesuai kalian aja mau bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa. Guys. Oke Kak Arsy. Yuk teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada berarti udah paham semua nih Kak, Alhamdulillah ya Kak. Terus kalau misalkan nge-save itu kayak biasa aja ya Kak, maksudnya nggak ada beda untuk kualitasnya gitu ya Kak? Atau disesuaikan aja? Kalau nge-save-nya nih kan di pojok kanan atas itu ada tanda ada dua panah ya. Kalau panah yang ketiga dari kiri itu dia nge-save-nya tuh langsung misalnya nih. Ini kan ada dua halaman ya. Nah, Iya Kak. kalau yang dari kiri urutan ketiga dari kiri itu dia langsung nge-save semuanya. Gitu kan. Tapi kalau yang sebelah kanan itu paling pojok kanan itu, nah ini kalian mau kalau yang tadi yang ketiga itu bentuk PNG atau JPG gitu saya lupa. JPG kalau nggak salah. Nah, ini kalau yang paling pojok kanan itu ada kayak gini ingin publish kemana? Facebook.
Nah, ini langsung otomatis gitu kan, misalnya mau ke WA, apa ke Instagram, Tumblr, dan lain sebagainya. Nah, kalau simpan sebagai yang paling atas itu, ini misalnya kalau misalnya lomba atau apa gitu, misalnya suruhnya PDF. Nah, di sini klik yang tadi simpan sebagai, nah ini bisa diatur nih. PNG, JPG, PDF standar, cetak PDF atau video gitu. Kalau misalnya pakai PDF, tinggal klik PDF. Terus yang mau dicetak tuh yang halaman keberapa? Kalau semua halaman, centang halaman semua. Semua halaman. Kalau mau satu aja, ya udah klik centang satu, selesai, unduh. Jangan ini aja. Itu kalau misalkan di laptop sama di HP sama kan ya Kak cara untuk simpannya gitu? Iya, ada di pojok kanan atas yang di laptop juga gitu. Nah, Terus kan kalau di Canva ini yang itu loh Kak, yang supaya bisa dibagikan sama teman supaya bisa ngedit bareng juga. Jadi kayak dari teman juga bisa ngedit apa yang udah kita buat gitu posternya kayak share link gitu ya Kak, copy link gitu. Jadi teman bisa ngedit di Canva kita juga gitu. oh, kalau itu, kalau setahu saya itu tergantung, enggak sih. Jadi kan kalau mau ke Canva itu harus login ya, ya kan? Iya. Nah, loginnya misalnya pakai Gmail kita gitu. Kalau misalnya teman mau ngelanjutin gitu ya, ngelanjutin desainnya, itu berarti Iya. teman kalian harus login lewat Gmail kalian gitu. Kalau misalnya share link, saya kurang tahu ya. Tapi setahu saya sih waktu itu saya pernah share ke Kak Sania itu bukan bentuk link tapi login Gmail saya. Jadi Gmail sama password saya kasih ke Kak Sania, nanti Kak Sania buka pakai Gmail gitu. Jadi tetap login. Kalau Tiba-tiba di-share link dia edit, setahu saya sih nggak bisa. waktu itu pernah Bisa. coba sih Kak. Iya bisa, tapi kalau untuk yang Canva yang berbayar kayaknya nggak bisa gitu Kak. Harusnya Canva yang nggak pro, yang biasa baru bisa share link gitu ke teman. Oh, terus bisa terus nggak pakai login? Nggak pakai. Kalau aku biasanya sama Nurka kayak gitu. Nanti misalkan belum selesai aku edit terus nanti aku share link aja, salin link gitu dibuka di Nurka gitu. Tapi awal-awalnya mah nggak bisa gitu kan, terus cari-cari klik yang mana gitu ya waktu itu di aplikasi Canva-nya, terus bisa sama Nurka dibuka di tempatnya Nurka. Oh, saya baru tahu. Iya gitu bisa kan. Oh, makasih ya. Soalnya biasanya saya ngasih email sama password email saya ke siapa gitu. Nanti buka pakai ini ya, nanti keluar tuh desain-desain. Oh, kalau itu berarti cuman bisa akses yang diedit itu aja ya? Iya, jadi kayak otomatis kayak Canva yang ada di kita tuh bisa dibuka di mereka juga gitu Kak, yang lagi dieditnya. Tapi kalau itu untuk Canva yang nggak pro, tapi kalau kata Wisnu kemarin kalau Canva yang pro itu nggak bisa gitu Kak, hanya khusus orang yang punyanya doang gitu, yang emailnya kalau pakai Canva yang pro. Oh, saya kira bisa. Makanya selalu saya kasih email sama password saya biar mereka bisa akses. Ya awalnya juga aku nggak tahu, terus dikasih tahu sama Nurka, bisa kok Dinda share link gitu supaya mempermudah juga kan untuk kalau misalkan ngedit-ngedit kayak gitu Kak. Tapi desain misalnya kita kan punya desain banyak, itu bisa kelihatan sama mereka? Aku belum cek yang ke situnya sih Kak, cuma bagian desain yang lagi kita kerjain aja kayaknya Kak. Oke, makasih ya. Iya, harusnya sama-sama. Saya juga baru tahu, ya Allah. Iya sih, kalau pakai Gmail nanti di ACC dulu sama yang punya Gmail. Iya bener, harus kayak gitu dulu. Mantap, makasih ya. Sama Kak.
Ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Kak Arsy? Kalau nggak ada, kita buat dulu ya nanti masing-masing posternya, terus nanti bisa dikirim untuk yang angkatannya Diza bisa kirim ke Diza, untuk yang angkatan Zendi bisa kirim ke Ketum Zendi ke Nurka ataupun ke Dinda ya. Nanti biarin bisa dikirim ke Kak Arsy-nya, biar Kak Arsy bisa lihat. Teman-teman udah pada isi absen semua belum? Jangan lupa ya, isi absennya ada di kolom chat. Mungkin cukup aja kali ya Kak, nggak ada yang nanya juga, mungkin insya Allah udah pada ngerti semua. Iya, insya Allah. Iya. Ini Diza. mau ditutup Kak Dinda. Iya Diza, boleh. Iya, dokumentasi dulu aja kali ya Kak, foto dulu dong. Boleh. Bareng. Ayo teman-teman on cam, kita foto bareng-bareng. Foto. Ya kalian pernah nggak mandi kan? Enggak kan kemana-mana. Iya. Saya juga mau pamer, saya nggak pernah mandi. Bohong. Hai semuanya, ya Allah. Kita kangen main-main. Mana yang lain? Yo, on cam ya teman-teman. Kita dokumentasi dulu sebentar. Foto-foto. Ya Allah, saya bulat banget. Naik soalnya. Halo. Kakak bahagia. Yang nggak mandi nggak kelihatan. Ayo siapa nih? On cam dulu ya teman-teman sebentar. Amelia Wulandari, Ananda Dia Fitri, Kak Asri, Atria, Kak Wisnu. Ayo Wisnu, on cam Wisnu. Kak Elsa, Erlial, Anif, Indah, ayo Indah on cam. Ada Muhammad Farhan. Dari Kak Nopi nih katanya Canva nggak boleh dikomersil, harus hati-hati juga pakai Canva, takut dituntut yang punya desain. Iya makasih Kanopi. Moni, terus Fadli, Norma, Nova, Nurul Eka, Nurka, ayo on cam Nurka, Putri, Safira, Isti, Rosnia, Sofa udah on cam, Siti Yulianti, Kanopi, Tiara Valencia, Vina, Inong, ayo on cam yuk buat dokumentasi. Ayo guys. Nopi mana Nopi? Tunggu. Iya Kak.
Ayo yang belum. Semua belum sih? PR. Coba sebentar. Oke, ayo kita mulai ya. Dokumentasinya. Ya, 1, 2, 3. Senyum. Udah belum sih? Iya, bentar. Sekali lagi. Bentar ya, Kak. Maaf, soalnya nggak tahu cara screenshot di laptop kayak gimana. PRTS. Sofa. Cuma PRTSC aja kan? Nggak usah pencet. Yang Iya, lainnya. nanti pas udah di WA aja kayak biasa. Oh iya, maaf semuanya. 1, 2, 3. Dah. Oke, makasih ya semuanya yang udah hadir. Makasih Silakan. semuanya, makasih Kak Arsy. Iya, Makasih, makasih Kakak. juga ya teman-teman. Jangan lupa desainnya. Ya, Yang lagi di luar, lupa pakai masker. Makasih ya, Pakai Arsy. masker. Makasih Iya, juga untuk sama-sama. Kak Arsy yang udah bersedia jadi pemateri. Sama-sama. Jangan lupa desainnya ya. Yang di luar, itu siapa yang di luar pakai masker ya. Sayangku, Ya, Kak, cintaku. insya Allah. Iya Kakak, makasih. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Makasih ya Kak, jaga kesehatannya. Ih, sama-sama kamu juga ya. Dah, saya izin live ya. Iya, Kak Arsy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Medcomi. Sama-sama. Sama-sama. Udah mulai.